Pada episode sebelumnya, Xiao Tian, Zhongling, dan Liu Yan sedang berhadapan dengan Pak Tua Xiang Yuanbai dari Aula Jiwa Hitam. Saat ini Xiao Tian terjebak di dalam rawa racun. Buat yang baru nonton, disarankan tonton part sebelumnya, biar tidak bingung. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Beberapa saat setelah Xiao Tian terjebak di dalam rawa beracun, Liu Yan, Pak Tua Xiang Yuanbai, dan muridnya terkejut keheranan dengan apa yang mereka lihat. Mereka terkejut karena ternyata Xiao Tian dapat berdiri dengan mudah di atas rawa beracun. Sambil menyiprat-nyipratkan racun di tangannya, dia menuturkan kepada Pak Tua Xiang Yuanbai bahwa Pak Tua, langkahmu tidak begitu buruk. Kau membuat ramuan racun ini dengan jiwamu, dan ramuan racun ini ternyata berguna untukku. Racun ini dapat mengangkat sel kulit matiku dengan baik. Xiao Tian mengacungkan jempol kepada Pak Tua itu. Karena mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Tian, Liu yang terkejut tidak percaya, bola matanya hampir keluar. Sedangkan Zhongling seolah-olah sudah terbiasa dengan kejutan dari Xiao Tian, dia hanya berekspresi datar. Menurutnya ini seperti yang diharapkan dari seorang pangeran. Menurut Xiao Tian, karena rawa racun ini tidak begitu berefek kepadanya, dia bertanya penasaran, apakah rawa racun ini benar-benar kuat? Mengapa racun ini hanya membuat kulitku lebih halus? Kemudian Xiao Tian menatap ke arah Gu Hongmao dengan tatapan dingin. Dia berharap Gu Hongmao dapat menjadi kelinci percobaannya. Hal tersebut jelas membuat Gu Hongmao terkejut. Xiao Tian berjalan menghampiri Gu Hongmao dengan perlahan. Gu Hongmao menyadari dirinya dalam bahaya. Dia mundur dan terjatuh. Dia ketakutan dan memohon jangan menghampirinya. Namun semua itu hanyalah sia-sia. Xiao Tian bergegas menarik kerah bajunya, seperti dia sedang menangkap kelinci besar. Beberapa kali Gu Hongmao memohon untuk Xiao Tian melepaskannya. Dia menatap Xiao Tian dengan kesal, sambil memasukkan tangan ke dalam sakunya. Ternyata dia mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya, dan berniat akan menyerang Xiao Tian dengan pisau tersebut. Akan tetapi Xiao Tian hanya diam, dan menerima serangan dari Gu Hongmao, dan serangan itu tidak berguna. Pisau yang diarahkan kepada wajah Xiao Tian patah dan hancur. Keringat dingin Gu Hongmao semakin deras. Dia tidak menyangka bahwa serangannya tidak berarti apa-apa, bahkan pisaunya yang hancur. Setelah itu, Xiao Tian melempar Gu Hongmao ke dalam rawa tersebut. Gu Hongmao berusaha dengan keras untuk keluar dari rawa racun, namun tetap saja dia terhisap ke dalam rawa. Setelah menyaksikan Gu Hongmao terhisap rawa racun, dan mengakibatkan kulitnya melepuh, tulangnya menjadi rapuh, Xiao Tian menjadi percaya bahwa rawa racun itu sungguh menakjubkan. Pak Tua Xiang Yuanbai sangat kesal akan hal ini. Dia menanyakan kepada Xiao Tian, siapakah pangeran sebenarnya? Mengapa pangeran begitu kuat? Akan tetapi, Xiao Tian dengan wajah yang masih penasaran dengan rawa racun, dia mencoba meraup racun itu dengan tangan dan memperhatikannya. Xiao Tian mengoleskan cairan beracun itu ke wajahnya, layaknya maskeran, seperti yang biasa dilakukan para wanita di rumah. Dengan santainya dia terus mengoleskan, hingga wajahnya tertutupi oleh racun itu. Hal tersebut membuat Pak Tua bertambah kesal. Setelah beberapa saat, Xiao Tian membersihkan masker racun di wajahnya. Wajah Xiao Tian tampak lebih glowing, dan menoleh ke arah Zhongling sambil berkata, gadis kecil, apakah kulitku terlihat lebih lembut atau lebih putih? Zhongling menjawab dengan ekspresi batu, Tuanku Pangeran, mengapa pada saat seperti ini, kau masih mempedulikan pada perawatan kulit? Xiao Tian kembali berbalik dan menimpali jawaban dari Zhongling, gadis kecil, kau ini sungguh tak tahu apapun. Jika aku lebih tampan, aku bisa dengan mudah merayu permaisuri. Zhongling mendengarnya hanya bisa terdiam tanpa ekspresi lagi. Xiao Tian menghampiri Pak Tua Xiang Yuanbai. Dia bertanya dengan sedikit tidak enak, hei Pak Tua, aku sebenarnya tidak enak mengatakan hal ini kepadamu. Berapa banyak daya hidupmu yang tersisa saat ini? Apakah masih banyak? Pertanyaan tersebut membuat Pak Tua kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Xiao Tian. Xiao Tian menjelaskan, kau Pak Tua rawa racun, dapat membuat rawa racun neter. Racunnya bagus untuk perawatan kulit dan efek pemutihan untukku. Jadi ada berapa daya hidupmu saat ini? Berapa kali lagi kau dapat membuat racun neter ini? Jika aku memberimu ramuan umur panjang, apakah kau dapat selalu membuat lumpur perawatan kulit ini? Pak Tua itu sangat kesal dengan apa yang diinginkan Xiao Tian, karena merasa tidak dihargai. Dirinya dianggap sebagai dokter kecantikan. Dia berkata kepada pangeran, kau pangeran bajingan,
seorang kesatria dapat menerima kalau dibunuh, tapi tidak untuk dipermalukan seperti ini. Setelah mengatakan kata-kata mutiara terakhirnya, Pak Tua ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia memukulkan tangannya ke kepalanya. Dan dia pun meninggoy di hadapan Xiao Tian. Xiao Tian bertanya-tanya, mengapa Pak Tua ini bunuh diri? Apakah aku menyakiti perasaannya? Zhongling dan Liu Yan bergumam dalam hatinya dengan keheranan. Salah satu dari Six Evils Aula Jiwa Hitam, apakah sangat marah pada pangeran, sehingga dia bunuh diri? Xiao Tian masih penasaran dengan apa yang terjadi. Dia bertanya kepada Zhongling dan Liu Yan, kenapa seperti ini? Padahal aku memintanya dengan tulus. Aku benar-benar ingin menyelamatkan hidupnya, mengapa dia bunuh diri? Mendengar pertanyaan dari Xiao Tian, kedua orang ini hanya bergumam dalam hati, Pangeran, jadilah seorang manusia. Melihat banyak sekali kekacauan dan jejak pembunuhan di sana, Zhongling memberitahukan kepada Xiao Tian, Pangeran, mari kita pikirkan menyingkirkan mayat ini, dan menghapus jejaknya. Liu Yan juga berpendapat sama dengan Zhongling, Pangeran, apa yang dikatakan Mayor Jenderal benar, yang terpenting adalah rawa racun ini. Jika rawa racun ini dibiarkan, aku khawatir racunnya akan berbahaya bagi orang lain. Jika dilihat kembali, memang jejaknya sangat besar. Terlihat tanah dan gunung terbelah akibat kekuatan Xiao Tian. Xiao Tian pun menyadari, kali ini jejak pertempurannya agak besar, dan akan sedikit merepotkan untuk menghapus jejaknya. Xiao Tian menunjuk ke arah di depannya. Dia bertanya kepada Zhongling, jika aku ingat dengan benar, apakah arah ini adalah tepat menuju ke kerajaan dinasti Yan Agung? Zhongling pun membenarkan hal tersebut. Setelah memastikan hal tersebut, Xiao Tian mulai mengeluarkan aura yang kuat, dan bersiap akan melakukan sesuatu. Hal itu membuat Zhongling penasaran. Dia memperhatikan dari belakang, dan bertanya apa yang akan dilakukan pangeran. Xiao Tian menjawabnya sembari memukulkan aura kuatnya ke arah depan. Tentu saja, aku akan menghancurkan mayat dan menghapus jejak. Aura Xiao Tian berhembus sangat kuat ke arah dinasti Yan Agung. Hembusan angin yang diakibatkan aura tersebut benar-benar kuat, membuat Zhongling dan Liu Yan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan hembusan angin tersebut. Setelah itu Xiao Tian kembali mengumpulkan energinya, dan bersiap akan melakukan sesuatu lagi. Dia meniupkan angin dari mulutnya, dengan sekuat tenaga. Angin itu membuat sebuah pusaran yang sangat besar, hingga bebatuan dan tanah terapung ke udara, sehingga secara tidak langsung membuat jalan yang lurus ke depan. Hal tersebut tentu membuat Zhongling dan Liu yang terpelongo, menanyakan kepada Xiao Tian, Tuanku Pangeran, apakah ini yang Pangeran maksud dengan kata menghancurkan dan hapus jejak? Xiao Tian menegaskan kepada mereka dengan percaya diri, selama bentuk lahan dan lingkungan benar-benar berubah, dan tidak ada jejak masa lalu yang terlihat, itu disebut menghancurkan, dan menghilangkan jejak. Akibat dari apa yang dilakukan Xiao Tian, gunung dan rawa racun benar-benar telah menghilang begitu saja. Namun dalam hati Zhongling, sebenarnya pangeran ini melakukan apa yang disebut dengan mengubah langit dan bumi. Dengan melihat jejaknya sudah menghilang, Xiao Tian berpendapat, bukankah ini bagus, rawa racun sudah hilang, dan dua gunung yang tidak sengaja aku injak juga hilang. Siapapun yang datang ke sini, tidak akan ada yang menyadari apa yang terjadi di sini. Liu Yan yang mendengarkan argumen dari Xiao Tian, hanya bisa terdiam tidak percaya, ini sangat keterlaluan. Sedangkan Zhongling berpikir, aku benar-benar tidak dapat mengikuti pikiran yang mulia pangeran. Dia menghancurkan tempat ini dengan satu pukulan, tentu saja tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Tidak lama kemudian Xiao Tian mulai menyadari sesuatu, bukankah orang-orang yang berada di kota Qingyan bisa melihat tindakanku barusan? Aku benar-benar tidak menyadarinya. Namun Liu Yan menimpalinya, Pangeran, jangan khawatir. Ada lingkaran pertahanan di luar kota, untuk meningkatkan pertahanan formasi, beberapa fungsi yang tidak perlu dikorbankan, misalnya melihat dengan jelas keluar. Mendengar hal itu, Xiao Tian menghela napasnya dengan tenang. Dia berkata, aku benar-benar terkejut barusan, aku pikir kehidupan santai ini akan berakhir. Setelah itu, Xiao Tian menginstruksikan kepada Liu Yan, Komandan Liu, aku akan menunggumu di hutan sebelahku, dan kau tolong tangani urusan kota Qingyan. Ingatlah untuk kembali membawa beberapa anggur. Liu Yan pun mematuhi perintah tersebut. Liu Yan memperhatikan Xiao Tian dan Zhongling pergi dari sana. Dia berpikir,
Tuan Pangeran ternyata benar-benar berbeda, dia jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia rela makan makanan lunak, dan menjadi pangeran pemalas yang tidak punya hati. Liu Yan merasakan ketenangan dalam hatinya, seolah-olah dia memegang bayangan almarhum suaminya, dia berkata, bukankah ini hal yang bagus suamiku? Sementara itu di gerbang kota Qingyan, menyadari bahwa Liu Yan sedang diserang oleh penjahat, para jagoan laki-laki berkumpul ingin membantu Liu Yan, dengan alat seadanya di tangan mereka, bagaikan polisi India, mereka berteriak, tidak ada pengecut di kota Qingyan, kami tidak takut dengan penjahat, mereka juga berkata kepada Liu Yan, Xiao Yan, jangan takut, kami ada di sini. Tidak lama mereka menyadari sesuatu, bahwa gunungnya sudah hilang, mereka bertanya-tanya kemana gunungnya pergi. Melihat mereka bersemangat ingin membantu, Liu Yan menenangkan mereka dengan senyum manisnya, dia berkata kepada mereka, wali kota tua, sekarang kita sudah aman, ayo cepat kita kembali ke kota. Mereka pun menuruti saran dari Liu Yan, dan berangsur-angsur kembali ke dalam kota, sambil masih merasa keheranan, bagaimana bisa dengan gunung itu, mengapa gunungnya menghilang. Setelah Liu Yan mengkondisikan keadaan kota Qingyan, dia kembali menuju tempat di mana Xiao Tian dan Zhong Ling menunggu, karena sekarang Liu Yan mengetahui rahasia Xiao Tian, Zhong Ling sangat antusias menceritakan semuanya dari awal, dia bercerita, pada saat itu, sang pangeran membawa gunung di punggungnya, untuk menghapus-menghilangkan mayat dan menghapus jejak para penculiknya waktu itu. Terus kecepatan pangeran sangat cepat, bahkan jimat penjaga pun tidak dapat menahan kecepatannya, terus Tuan Pangeran dapat menemukan orang yang bersembunyi di bawah tempat tidur, hanya dengan mendengarkan suara darah yang mengalir. Karena menyadari Xiao Tian dapat mendengar suara aliran darah, Liu Yan bertanya kepada Zhong Ling, mungkinkah pangeran dapat mendengar apa yang kita katakan, secara diam-diam di belakangnya. Pertanyaan Liu Yan kepada Zhong Ling, malah langsung dijawab oleh Xiao Tian, yang sedang berjalan di depan mereka berdua, tentu saja aku bisa mendengarnya, dan juga, bukankah kau mengeluh, ketika kau sampai di rumahmu, bahwa aku adalah pria pembawa malapetaka, yang hanya bisa merayu yang mulia dengan ketampananku, mereka pun terkejut mendengar pangeran berkata seperti itu. Liu Yan merasa sangat depresi, dia menanyakan, itu berarti, bukankah pangeran mengetahui, ketika aku sedang makan kemarin, aku mencibir bocah Zhong Ling yang berperilaku aneh. Zhong Ling mendengar perkataan Liu Yan, yang mengatai dirinya, langsung menatap Liu Yan dengan sinis, saudari Liu, selama ini apa yang kau pikirkan tentangku? Karena menyesal telah melakukan semua itu, Liu Yan berlutut kepada Xiao Tian dan Zhong Ling, meminta maaf dengan sungguh-sungguh, maafkan aku, Tuanku Pangeran, maafkan aku, Mayor Jenderal, aku sungguh menyesal. Namun Xiao Tian tidak merasa tersinggung dengan semua itu, dia mengatakan kepada Liu Yan, bahwa itu tidak apa-apa, aku tahu itu hanyalah salah paham, aku tidak akan mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Sama halnya dengan sikap Zhong Ling, dia hanya tersenyum dan mengatakan, aku tidak menyangka, saudari Liu yang terlihat seperti kakak perempuanku, sering bergosip seperti itu di rumah. Tentu saja hal ini membuat wajah Liu Yan merah, dan merasa sangat malu. Beberapa saat kemudian, Liu Yan tersadar dengan perkataan Xiao Tian, tunggu dulu, apakah pangeran baru saja mengatakan dapat mendengarku pada saat di rumah? Hal itu membuat Zhong Ling langsung memastikannya lagi kepada Xiao Tian, Tuan Pangeran, Anda berada di kediaman pangeran, apakah Anda masih bisa mendengar saudari Liu berbicara di rumahnya sendiri? Dengan senyuman di wajah Xiao Tian, dia membenarkan pertanyaan Zhong Ling, tentu saja, aku bisa mendengarnya. Aku akan memberitahumu, sebenarnya saudari Liu itu sangat cerewet kalau di rumah, dan juga kamu gadis kecil, kau sering berbicara tanpa henti, bagiku itu sangat lucu. Bukannya merasa malu, Zhong Ling malah tidak dapat menahan tawa, dia tertawa karena ternyata Liu Yan begitu cerewet sebenarnya, Liu Yan pun wajahnya semakin merah menahan malu. Dalam hal ini Xiao Tian tersenyum kejam, dalam hatinya bergumam, kalian berdua sangat aneh, tapi tidak apa-apa, ini semua demi mengikat kota kekaisaran. Setelah beberapa lama kemudian, hari pun berganti malam, mereka telah sampai di depan kediaman keluarga Zhong Ling. Xiao Tian di sana, menyuruh Zhong Ling untuk segera pulang ke rumah, namun Zhong Ling, malah seperti anak kecil, yang ingin mengikuti Xiao Tian terus, dia beralasan, Tuan Pangeran, aku juga ingin pergi ke istana untuk makan malam.
Xiao Tian bersikeras menolaknya, dengan menyilangkan kedua tangannya, "Jangan ikuti aku terus, kamu kan sudah makan malam beberapa hari ini di istana, dan karena itu ayahmu sering mengataiku setiap malam, itu sangat menyebalkan, aku biasanya tidak mau repot-repot mengatakannya." Zhongling dan Liu yang terlihat depresi, mengetahui pangeran dapat mendengar ayahnya Zhongling, yang sering marah-marah kepada pangeran. Liu Yan bergumam dalam hati, pendengaran pangeran sangat luar biasa, mengingat kediaman Zhongling cukup jauh dari kediaman pangeran, tetapi masih saja bisa mendengarnya. Namun tetap saja Zhongling, dengan mata yang berbinar-binar, memaksa seperti anak kecil, sambil menarik-narik baju Xiao Tian. "Tuan Pangeran, aku mohon biarkan aku bermain di istana, jangan terlalu pelit." Xiao Tian mengibaskan lengan bajunya dan berbalik, mengatakan kepada Zhongling, "Jangan ikuti aku, pulanglah dan makan malam dengan ayahmu selagi bisa, kamu harus mensyukurinya ketika kamu masih mempunyai ayah. Sejak aku masih kecil, aku diadopsi tanpa ayah atau ibu, aku merasa iri denganmu, aku selalu hidup di ujung pisau." Xiao Tian menempelkan jari ke kening Zhongling, dan melanjutkan perkataannya, "Kau itu anak yang nakal, kau tidak tahu bagaimana diberkati, ketika kau berada dalam berkat." Zhongling dan Liu Yan, mendengar hal yang sensitif dari Xiao Tian, merasakan hatinya tersentuh. Karena mereka berdua berekspresi seperti itu, Xiao Tian kembali menegaskan, "Kalian berdua, ekspresi macam apa itu? Itu hanyalah cerita dari masa laluku, seperti yang kalian lihat, sekarang aku menjalani hidup yang bahagia, itu saja sudah cukup buatku." Zhongling pun menanggapinya dengan baik, mulai sekarang dia akan mendengarkan nasihat dari pangeran, dan akan menurut untuk pulang sekarang. Karena Zhongling menurut, Xiao Tian kembali dan mengelus-elus rambut Zhongling, "Gadis kecil, kamu sekarang sudah menjadi anak yang baik, ya sudah sekarang pulanglah ke rumah." Pada saat yang bersamaan, ayah Zhongling datang, dan melihat Xiao Tian mengelus-ngelus Zhongling, yang tentu saja membuat ayah Zhongling salah paham dan marah. Dia berteriak kepada Xiao Tian, "Hei pangeran, apa yang kamu lakukan?" Ayah Zhongling bergegas menghampiri mereka. Ayah Zhongling menunjuk kepada pangeran, dia berkata dengan emosi dan nada yang tinggi, "Pangeran, Anda adalah suami dari yang mulia, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Apakah orang seperti Anda masih layak bagi yang mulia?" Karena melihat ayah Zhongling marah-marah kepada Xiao Tian, Liu Yan yang berada di sana menjelaskan kepada ayah Zhongling dengan tegas, "Tuan Zhong, Tuan Pangeran dan Mayor Jenderal tidak bersalah, bagaimana bisa Anda membuka mulut untuk memfitnah sesuka hati?" Perkataan yang tegas dari Liu Yan membuat ayah Zhongling ketakutan, dia tidak dapat berkata sedikit pun, karena Liu Yan sangat terlihat marah. Hal ini mengakibatkan sifat asli Liu Yan yang cerewet keluar. Liu Yan kembali memarahi ayah Zhongling, "Tuan Zhong, sebagai suami dari jenderal, dan dalam posisi yang tinggi di kerajaan, bagaimana Anda bisa menuduh pangeran tanpa pandang bulu? Anda membuatku sangat kecewa." Ayah Zhong sangat ketakutan, karena dimarahi oleh Liu Yan, dia bergumam dalam hati, "Oh Tuhan, bagaimana bisa Komandan Liu, seorang yang begitu jujur, dan penuh kasih sayang, sekarang telah jatuh di bawah kejantanan Xiao Tian." Ayah Zhongling mencoba membela diri, "Liu Yan, bagaimana bisa kamu jatuh ke dalam pesona pangeran?" Namun Liu Yan kembali menegaskan, "Menteri Zhong, tolong jangan salah paham, aku pikir terlalu tidak adil bagi pangeran, hanya menilai dari penampilannya." Zhongling dengan sedikit kesal, juga memberikan penjelasan, "Sebenarnya tadi itu, pangeran menasihatiku untuk pulang ke rumah, untuk makan malam bersama ayah, dan menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan ayah." Sambil dicemberuti oleh anaknya, ayah Zhongling mencoba menjelaskan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat keadaannya seperti ini, Xiao Tian mulai angkat bicara kepada ayah Zhongling, "Tuan Zhong, karena Anda memiliki urusan keluarga yang harus ditangani, aku akan pergi dulu." Zhongling dan Liu Yan pun bergegas akan pergi. Sambil bergandengan tangan, dia juga mengatakan kepada ayahnya, "Makan malam ini, ayah kamu bisa memakannya sendirian." Liu Yan mencoba menenangkan ayah Zhongling berkata, "Menteri Zhong jangan khawatir, nanti aku akan mencoba membujuk Zhongling untuk kembali pulang, jika suasananya sudah tenang." Ayah Zhongling memegang keningnya, dia mengeluh telah melewati hari-hari yang berat, "Ya Tuhan, ada apa dengan dunia ini? Masuknya pengungsi dari selatan belum terselesaikan, dan sekarang muncul masalah baru, putriku masih belum patuh, apa yang harus aku lakukan saat ini?"
Dengan berat, sambil menghela napas ayah Zhongling berdiri dari duduknya. Namun dia kebingungan dengan apa yang dia lihat di depannya. Ternyata, mereka bertiga kembali lagi dengan senyum mencurigakan di wajah mereka. Kemudian, terlihat mereka semua berkumpul di sebuah gazebo, di depan halaman kediaman keluarga Zhong. Yang tidak lain adalah, mereka memutuskan untuk makan malam bersama ayah Zhongling. Xiao Tian sangat senang melihat makanan lezat di hadapannya. Beberapa saat kemudian, ayah Zhongling datang dengan membawa beberapa makanan yang lain. Dia tersenyum lebar, sambil mempersilahkan semuanya untuk makan. Zhongling tertawa sambil menunjuk kepada ayahnya. Dia memberitahukan kepada Xiao Tian, "Tuan Pangeran, ini dia ayahku. Pada awalnya dia hanyalah seorang sarjana miskin. Dia menipu hati ibuku dengan trik makanan lezatnya." Xiao Tian menanggapi, dengan memukul pelan kepala Zhongling, "Gadis kecil. Tidak peduli seberapa besar atau kecil usaha ayahmu, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentang ayahmu?" Zhongling pun hanya tersenyum senang akan hal ini. Ayah Zhongling, yang sedari tadi memperhatikan Xiao Tian berpikir, apa yang dikagumi oleh putriku dari pangeran ini, tapi lupakan saja, sebaiknya aku meminta maaf dulu kepadanya, dan mengajaknya untuk makan. Suasana di sana mulai mencair. Ayah Zhongling mengajak pangeran untuk bersulang dan berkata, "Pangeran, aku menghormatimu untuk segelas anggur ini. Sebelumnya, aku terlalu mencintai putriku, aku malah menuduh yang tidak-tidak kepada Anda. Aku sungguh minta maaf, dan juga Ling'er nakal akhir-akhir ini, dia telah mengganggu pangeran." Xiao Tian menjawabnya dengan senyuman, "Itu tidak masalah, karena Menteri Zhong sudah bersusah payah untuk memasak, mari kita makan." Xiao Tian mulai mencicipi makanannya, dia terpukau merasakan makanan itu sangat lezat. Dia mengacungkan jempol kepada ayah Zhongling, rasanya benar-benar luar biasa. Sambil dengan menyuapi dirinya tanpa henti, Xiao Tian berpikir, apa itu hidup? Inilah kehidupan. Apa itu hari? Inilah yang disebut hari. Ayah Zhong melihat Xiao Tian yang makan dengan rakus, berpikir tentangnya, benar saja apa kata orang-orang, sang pangeran ternyata memiliki obsesi khusus tentang makanan dan minuman. Dia bersenang-senang seperti ini, pangeran terlalu aneh. Xiao Tian sadar akan dirinya, yang diperhatikan oleh ayah Zhongling. Dia mulai menatap ayah Zhongling dengan dingin. Hal tersebut membuat ayah Zhongling salah tingkah. Karena diperhatikan kembali oleh Xiao Tian, dia pun segera bergegas meminum minumannya. Dengan senyum palsu di wajahnya, ayah Zhongling mulai membuka pembicaraan dengan Xiao Tian. "Pangeran, Anda sebaiknya angkat bicara jika ada yang ingin dikatakan." Xiao Tian menjawabnya, "Jadi begini Menteri Zhong, raja ini sebenarnya memiliki permintaan yang tidak berperasaan." "Tidak apa-apa pangeran, silahkan bicarakan saja." Xiao Tian mengungkapkan keinginannya kepada ayah Zhongling. "Menteri Zhong, untuk kedepannya, bisakah aku sering datang ke rumahmu untuk makan, dan makan apa yang kau buat sendiri? Apa boleh buat? Keterampilan memasakmu terlalu bagus." Ayah Zhongling tersenyum palsu, untuk sesaat hanya terdiam, dalam hatinya mencibir Xiao Tian, mengapa sang pangeran begitu mengacau, padahal baru saja aku mulai berpandangan yang baik kepada pangeran, tapi sekarang dia membuatku menteri departemen yang bermartabat, sebagai juru masak pribadinya, ini sangat sulit dipercaya. Dalam keheningan tersebut, Xiao Tian menaruh sesuatu di atas meja dengan keras. Dia memberikan sebuah cincin harta penyimpanan, dan berkata, "Aku secara pribadi, menyumbangkan 1 juta batu roh, kepada Departemen Keuangan, untuk bantuan bencana bagi pengungsi di selatan." Mendengar hal tersebut, ayah Zhongling langsung berubah ekspresi, wajahnya terlihat sangat serius dan keren. Dia bertanya dengan suara tegas, "Pangeran, apa yang ingin kamu makan untuk besok? Kebetulan besok aku libur. Aku akan belanja memilih bahan makanan sendiri, agar Anda dapat makan dengan bahagia dan memuaskan." Dia juga menyuruh anaknya dengan berteriak, "Ling'er, kamu harus membantu ayah besok, belikan 1 set jubah masak, makanan sang pangeran tidak boleh sembarangan." Zhongling dan Liu Yan mencibir ayahnya bahwa keterampilan mengubah wajah ayah sangat mengagumkan. Ayah Zhongling bergumam dalam hatinya, "Masalahku saat ini adalah, aku tidak dapat menolak para pengungsi dari selatan, mereka tidak punya uang untuk menetap, ini hal yang paling menyusahkanku." Tapi sekarang, sang pangeran telah menyelesaikannya secara langsung. Jika hanya menjadi juru masak pribadi pangeran, aku sangat tidak keberatan, bahkan jika aku harus memanggil pangeran dengan sebutan ayah,
pasti akan aku lakukan. Menurut Mimin, ayah Zhongling adalah contoh penjilat sejati. Ayah Zhongling memperhatikan batu roh itu, dan kembali memastikan, apakah ini benar-benar tidak apa-apa. Dia berpikir, bahwa batu roh itu bukan dari istana kan? Jika ini dari istana, aku tidak tahan dengan kemarahan yang mulia. Xiao Tian menjelaskan, jangan khawatir, batu roh ini dibayarkan seseorang kepadaku, dia secara tidak sengaja menyinggung perasaanku. Ayah Zhongling dengan penasaran kembali bertanya, siapakah yang menyinggung Anda sang pangeran, sampai-sampai dia membayar begitu banyak uang? Xiao Tian menghela napas dan menjawabnya kembali, tidak apa-apa, lupakan saja, itu terjadi di masa lalu. Xiao Tian mulai mendekat, dan membisikkan sesuatu kepada ayah Zhongling, jangan katakan kepada siapapun tentang ini, jangan katakan bahwa aku memberikannya kepadamu, ini adalah uang pribadi, tidak baik untuk memberitahu yang mulia. Ayah Zhongling mengerti, dan dia berjanji akan menjaga rahasia ini sampai mati. Mendengar ini, Xiao Tian menghela napas dengan lega, dia juga memberitahukan, sebenarnya uang ini aku dapat dengan tidak mudah, kau bahkan tidak dapat membayangkan, apa yang orang-orang itu paksa aku lakukan. Setelah diberitahu oleh Xiao Tian seperti itu, ayah Zhongling malah membayangkannya, dengan hal yang mengerikan. Ayah Zhongling merasa prihatin, dan dia memegang pundak pangeran sambil mengatakan, Tuanku pangeran, aku berterima kasih atas upaya Anda. Atas nama orang-orang masa depan perbatasan selatan, Xiao Tian tersenyum dan menuturkan, sudahlah tidak usah berterima kasih. Lebih baik masak saja banyak hidangan enak, untuk kedepannya, ayah Zhongling pun mengerti, dan akan melakukannya. Zhongling dan Liu Yan memperhatikan Xiao Tian, mereka berpikir, sebenarnya pangeran hanya merampas pendapatan gedung awan darah, mengapa dia terus menyebutnya kompensasi? Xiao Tian menuangkan tehnya, dan mulai berganti topik pembicaraan, Menteri Zhong, kita telah membicarakan tempat ini. Apa yang akan dilakukan Menteri Zhong dengan uang pribadiku? Ayah Zhongling menjelaskan rencananya, aku akan membelikan makanan dan barang-barang untuk bantuan bencana, dan mendanai pembangunan rumah sementara, sehingga mereka dapat berteduh dan bercocok tanam, serta memanennya nanti. Namun Xiao Tian kurang setuju akan hal itu, dia mencoba memberikan argumennya, ini tidak akan berhasil, itu terlalu boros, dan juga rentan terhadap kecelakaan, mengapa kau tidak mencoba menggunakan pekerjaan untuk uang? Ayah Zhongling tidak paham mengenai bekerja untuk uang, dia meminta untuk lebih dijelaskan lebih lanjut. Xiao Tian kembali menjelaskan, para pengungsi di perbatasan selatan, mereka kekurangan segalanya, akan tetapi mereka tidak kekurangan orang, maksudku adalah, mengapa tidak menggunakan uang ini, untuk mempekerjakan mereka melakukan sesuatu? Setelah dijelaskan seperti itu, ayah Zhongling masih kurang mengerti, Xiao Tian berusaha menjelaskan lebih lanjut, daripada membiarkan sekelompok orang untuk berkumpul bersama dan menganggur, lebih baik menukar uang dengan makanan sebagai upah. Contohnya, pekerjakan mereka untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan, merebut kembali daratan mereka, dan membangun dinasti yang agung, sehingga mereka dapat meneruskan hidup mereka tanpa masalah. Selain itu, cara ini dapat memisahkan dan membubarkan pengungsi dari kampung halaman yang sama, serta mencegah orang-orang yang saling mengenal berkumpul dan membuat onar. Juga ketika menjalankannya, berpikirlah dengan hati-hati dan penuh dengan perhitungan. Ayah Zhong sangat terkejut kagum kepada pangeran, setelah dia mendapatkan penjelasan yang panjang lebar. Ayah Zhongling mengatakan kepada pangeran, dengan rasa kagum yang tinggi, Pangeran, mulai sekarang jika Anda lapar, tolong beritahu saja saya. Aku tidak berani mengatakan hal lain, pemikiran sang pangeran, di seluruh dinasti yang agung, adalah yang terbaik, Anda benar-benar hebat, ayah Zhongling memuji kepada pangeran dengan bahagia. Xiao Tian hanya tersenyum, dan bergumam, sesuai dengan yang diharapkan. Dia juga berkata, besok raja akan makan malam, tolong disiapkan. Ayah Zhongling tertawa lebar dan menjawabnya, itu tidak masalah pangeran. Zhongling dan Liu Yan hanya menatap kedua orang itu dengan aneh. 3 hari kemudian, di perbatasan utara dinasti Yan Agung, Ziruoyan, yang masih berada di dalam segel formasi, terlihat masih sedang berkultivasi. Dia mulai mengeluarkan aura yang lebih kuat, seperti menandakan dia akan menembus ranah. Pemimpin negara barbar menyadari akan hal itu, dia memerintahkan para prajurit barbar, agar segera kembali ke negara barbar.
Ziruoyan membuka matanya, dan mulai mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Para prajurit negara barbar lari ketakutan, mereka berusaha kembali ke negaranya. Segel formasi yang menahan Ziruoyan rusak, oleh kekuatan Ziruoyan. Ziruoyan berdiri dengan tegak, auranya sangat menakutkan, dia melihat ke arah musuh, dan bergumam, mereka berlari sangat cepat. Walaupun begitu, Ziruoyan melancarkan sebuah serangan kepada para prajurit barbar, dengan satu ayunan dari pedangnya, mengeluarkan cahaya menembus para prajurit itu tanpa sisa. Para prajurit barbar yang terkena serangan, langsung mati seketika. Pemimpin negara barbar, yang sedang terbang menjauh dari medan perang, merasakan aura membunuh yang sangat kuat di belakangnya. Setelah dia sadar, bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia membalikkan badannya, dan berusaha memberikan serangan kepada Ziruoyan, dengan sebuah monster yang disummonnya. Monster dan kilatan cahaya dari pedang Ziruoyan beradu, benturan kedua serangan itu sangat hebat, sehingga menyebabkan asap yang tebal. Dan pemimpin barbar kalah dalam adu kekuatan tersebut. Tubuh pemimpin negara barbar, jatuh dengan keras ke sebuah pegunungan di dekatnya. Dia terluka sangat parah, mengeluarkan banyak darah, dan tertanam di tanah. Sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, dia berkata, tingkat ke-9 ranah Sanctifiat memang sangat menakutkan. Ziruoyan, yang telah berhasil membantai habis para musuh, dia kembali ke benteng perbatasan utara, dan memerintahkan wakil jenderal, untuk tetap tinggal di perbatasan, menangani akibat kerusakan peperangan, dan jika masalah sudah diselesaikan dengan benar, kembalilah ke Dinastian Agung. Dan untuk Jenderal Zhong, Ziruoyan memintanya untuk kembali ke Dinastian Agung bersamanya, untuk mengatasi kekacauan di Dinastian Agung. Jenderal Zhong pun menyetujuinya. Tidak lama, mereka langsung terbang pergi kembali ke Dinastian Agung. Dalam perjalanan, Ibu Zhongling berusaha menenangkan Ziruoyan, yang mulia, jangan terlalu khawatir, sekarang ada formasi di mana-mana, yang akan menghambat tindakan dari Pak Tua Rawa Racun, namun Ziruoyan menegaskan bahwa, Pak Tua Rawa Racun, bagaimanapun juga adalah ranah transcendence tingkat 8, salah satu dari Six Evils, dan sebuah formasi tidak dapat menghentikannya. Ibu Zhongling menambahkan, para bintang dari Aula Jiwa Hitam, saat ini semakin sering mengganggu Dinastian Agung. Ziruoyan pun berkata, sekarang aku hanya bisa berharap, Dinastian Agung tidak terlalu banyak menderita. Mereka kini telah sampai di depan kota Qingyan. Ziruoyan menyadari ada yang aneh, dia mencoba memastikan sesuatu, Jenderal Zhong, jika aku ingat dengan benar, bukankah di sini seharusnya ada 2 gunung? Hal itu pun membuat Ibu Zhongling terkejut, dan menjawab pertanyaan dari Ziruoyan, yang mulia, tepatnya di sini ada 3 gunung, tetapi di mana gunung-gunung itu, tidak ada tumpukan tanah di dekatnya, tetapi gunung di kejauhan tertutup debu, mungkin ada seseorang yang menghancurkan 3 gunung dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi debu dan menyebar. Ibu Zhongling penasaran, dia menanyakan kepada Ziruoyan, yang mulia, saat ini Anda berada di ranah Sanctifiat tingkat 9, dibandingkan dengan orang ini, siapa yang lebih kuat? Ziruoyan hanya menjawab, Jenderal Zhong, kamu terlalu mengagumiku, aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan orang ini, bagaimana mungkin bisa menjadi lawannya? Ibu Zhongling kembali bertanya, yang mulia, mungkinkah orang yang melakukannya adalah seorang ranah Sen tahap ke-10? Menurut Ziruoyan, hal yang paling menakutkan adalah itu, jika itu adalah orang yang kuat di ranah Sen, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka berdua memandangi kota Qingyan dan masih memikirkan, siapakah orang yang telah menghancurkan gunung itu. Setelah itu, Ziruoyan dan Ibu Zhongling memutuskan untuk menyamar dan memasuki kota Qingyan. Itu semua demi mencari informasi tentang Pak Tua Rawa Racun. Ibu Zhongling menuturkan, aku tidak menyangka Liu Yan terlibat masalah dengan Pak Tua Rawa Racun. Dengan begini, beberapa detail bisa diketahui dari mulutnya. Meskipun Liu Yan meninggalkan jabatannya tanpa izin, dia membawa informasi yang sangat berharga. Ziruoyan pun menimpalinya, aku tidak akan menyalahkannya untuk masalah seperti itu, hanya saja dia tidak melindungi pangeran. Setelah beberapa saat mereka berjalan, mereka terkejut melihat keributan yang ada di depan mereka, yang tidak lain itu adalah Xiao Tian, Zhongling, dan Liu Yan. Terlihat Liu Yan yang memaksa ingin membawakan barang belanjaan Xiao Tian, sedangkan Zhongling juga sangat memaksa kepada Xiao Tian, untuk mencoba jajanan pangsit khas kota Qingyan. Xiao Tian dibuat kerepotan oleh tingkah mereka berdua.
Pada saat yang bersamaan, Xiao Tian mulai merasakan aura membunuh di dekatnya, dia melirik ke arah aura tersebut dengan tajam. Mengetahui aura membunuh tersebut berasal dari istrinya dan ibu Zhongling, dia berkeringat dingin merasa ketakutan, dan menanyakan, apa yang dilakukan istriku di sini? Ibu Zhongling, melihat anaknya yang nakal, yang hanya bermain-main, sontak langsung memarahinya dengan berteriak, Zhongling, apa pantatmu sudah sangat gatal? Karena beberapa hari ini aku belum memukulmu. Zhongling sangat terkejut, karena mendengar teriakan ibunya, dia terkejut seakan-akan dunia akan berakhir. Zhongling mencoba menjelaskan semuanya dengan tergagap, dia sangat kacau tidak dapat berkata-kata, dan dalam hatinya, ini sudah berakhir, mengapa ibu kembali begitu cepat? Jika aku tidak salah lihat, orang yang berada di sampingnya adalah Yang Mulia. Menyadari keadaan saat ini, Liu Yan berbisik kepada Zhongling, Mayor Jenderal, sebenarnya dulu aku pernah salah paham tentang hubunganmu dan pangeran, jadi waktu itu aku memutuskan untuk mengirimkan surat kepada ibumu. Xiao Tian yang berada di dekat mereka, secara tidak sengaja mendengar bisikan Liu Yan, dia langsung berteriak marah, apa-apaan itu, Komandan Liu, bukankah ini sudah menyakitiku? Liu Yan dan Zhongling merasa bersalah akan hal ini. Ibunya Zhongling sangat marah, sampai urat di wajahnya bermunculan, menatap Zhongling dengan dingin, dan dia berteriak, gadis sialan. Namun Zhongling langsung bersembunyi di balik badan Xiao Tian, dia benar-benar ketakutan oleh ibunya, hal ini membuat Xiao Tian juga takut, dia berkata kepada Zhongling, hei bocah cilik, kenapa kau bersembunyi di belakangku? Sembunyi saja di balik saudarimu Liu Yan, tidakkah menurutmu masalahnya cukup besar? Zhongling yang berkeringat dingin cukup banyak di wajahnya, mencoba membujuk Xiao Tian, Tuan Pangeran, tolong bantu aku memblokirnya, Yang Mulia kan ada di sini, aku yakin ibu tidak akan berani melakukan apapun pada Anda. Xiao Tian memastikan perkataan Zhongling, kamu yakin ibumu tidak dapat berbuat apa-apa kepadaku, akan tetapi ibu Zhongling terus mendekat, dan menyuruh pangeran untuk minggir. Saat ibu Zhongling sudah cukup dekat, Xiao Tian berpikir, ini tidak mungkin, ibu Zhongling begitu menyeramkan, dengan tinggi hampir 2 meter, dan otot yang berkembang, dia seperti King Kong, aku sekarang berpikir Menteri Zhong adalah pria sejati. Xiao Tian berkata untuk meleraikan masalah, Jenderal Zhong, memukuli seorang anak di depan umum, akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak, jadi kumohon jangan melakukan yang tidak-tidak. Namun apa yang dikatakan Xiao Tian hanyalah sia-sia, ibu Zhongling sudah pada tahap tidak dapat menahan amarahnya, dia sudah bersiap untuk memukul, dan berkata, Pangeran, aku mencoba baik padamu karena ada Yang Mulia, tapi bukan berarti aku tidak berani memukulmu. Karena melihat ibunya akan bertindak seperti itu, Zhongling langsung berlari sambil menangis ke arah ibunya, dia memeluk ibunya dengan erat, dan memohon ampunan, Ibu, kamu tidak boleh melakukan apapun pada pangeran, jika kamu ingin memukul, pukul putrimu saja. Liu Yan pun mencoba menenangkan Ibu Zhong, Jenderal Zhong, mohon untuk tenang dan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ibu Zhong keheranan, dengan apa yang dilakukan oleh anaknya dan Liu Yan, dia berpikir, kalian berdua sungguh bodoh, pria itu adalah suami dari Yang Mulia, kenapa kalian sampai begini? Zhongling masih menangis dan berkata pada ibunya, Ibu, aku mohon jangan pukul pangeran, aku berjanji mulai sekarang, aku dan ayah akan menuruti semua keinginan ibu. Karena keributan mereka, warga yang berada di sekitar mulai memperhatikannya, dan berkumpul, seseorang berbicara kepada Xiao Tian, Tuanku Pangeran, apakah ada masalah di sini? Xiao Tian menjelaskan kepada warga dengan tenang, teman-teman, tidak ada masalah di sini, ini kenalanku, kalian tenang saja dan kembali beraktivitas seperti biasa. Mendengar penjelasan dari Xiao Tian, warga mulai kembali, dan memberitahukan kepada pangeran, Tuanku Pangeran, jika Anda memiliki masalah di sini, teriak saja, kami semua siap membantu, bahkan seorang warga menawarkan kepada Xiao Tian, Tuanku, sekarang sudah larut sore, jika Anda lelah, istirahatlah di rumahku. Xiao Tian berterima kasih kepada mereka, terima kasih sudah menawariku, tapi aku harus pergi ke perjamuan, jadi aku harus pergi dulu. Ibu Zhongling memperhatikan Xiao Tian, dia bergumam, daya pikat pangeran begitu besar, padahal orang-orang semua ini semuanya laki-laki. Xiao Tian berbalik, dan memperhatikan Ziruoyan, dia berkata dalam hati, istriku sangat cantik, lihatlah sosok indah dan anggun ini.
Ziruoyan pun melirik ke arah pangeran dengan tatapan sinis. Namun Xiao Tian hanya menatapinya sampai ngiler, dan memikirkan mata istrinya yang indah seperti bintang. Ziruoyan mulai bertanya kepada Xiao Tian, apa yang kamu lakukan selama ini, sehingga warga kota Qingyan memperlakukanmu dengan baik, aku sangat penasaran. Xiao Tian tersenyum dan menatap tajam Ziruoyan, dia berpikir, biasanya jika seorang wanita penasaran dengan seorang pria, itu berarti dia telah jatuh kepada pesona pria itu. Namun sebenarnya dalam hati Ziruoyan, aku mengajukan pertanyaan kepadanya, dan jika dia tidak menjawab, tidak apa-apa, memangnya apa asyiknya. Dan episode pun bersambung, silahkan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tolong bantu subscribe, like, dan share.